Halo Sobat Tiden, perkenalkan aku atau Sain Putra Sardi, akrab disapa Sain. Merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter Umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan kemarin saya adalah perwakilan Universitas Hasanuddin pada ajang lomba Clash of Champions Season 2 dan berhasil meraih top 16. Prestasi aku adalah peraih silver medal pada World Mathematics Invitational 2022 in Malaysia, dan aku adalah peraih skor UTBK pada subtes penelaran matematika yakni 1000 dan juga pengetahuan kuantitatif 900 pada UTBK 2024 kemarin. Oke, jadi kemarin Sain berhasil mendapat skor 1000 ya di bidang PM. Ya, alhamdulillah ya. Oke, nah di sini kita mau tanya-tanya nih tips dan trik untuk mencapai titik itu. Nah, bagaimana cara kamu membagi waktu antara sekolah dan persiapan UTBK? Cara saya membagi waktu sendiri, saya apa ya? Jadi saya sendiri persiapan UTBK-nya udah mulai dari kelas 3 kelas 12. Ya. Okay. Jadi untuk saya sendiri persiapan UTBK itu udah dari kelas 12 waktu dapat bimbel gratis dari ruang guru. Tapi itu belum terlalu intensif gitu. Sampai setelah pengumuman UTBK dan udah libur sekolah, itu kan ada 1 bulan penuh. Jadi aku pakai waktu itu buat intensif full belajar buat persiapan UTBK. Oke. Nah, kemarin kan sempat take COC juga nih. Nah, Ya. bagaimana nih cara kamu membagi waktu antara pembelajaran di kuliah dan ikut syuting Clash of Champions Season 2? Jadi sebelumnya tuh karena bertepatan banget dengan COC, jadi saya sempat ngajuin izin ke Prodi dan dapat izin selama 1 minggu, dan saya syuting selama 1 minggu itu. Terus apa? Tips, oke. Jadi pertanyaan selanjutnya itu untuk Sain, bagaimana nih? Apakah ada tips khusus untuk belajar UTBK? Jadi tips saya sendiri itu ada 4. Pertama, know your time, know your place, dan know your mood. Dan terakhir, yang pertama itu know your time. Jadi kayak kalian harus tahu kalian tuh mood belajar tuh di jam berapa. Kalau aku sendiri kan biasanya sukain tengah malam, tapi kalau kalian lebih nyaman belajar di siang hari, ya belajar di siang hari. Jangan paksain tengah malam. Kalau sukanya belajar malam, jangan paksain siang hari karena nggak worth it. Yang kedua itu know your place. Cari tempat ternyaman kalian buat belajar. Kalau kalian suka di kafe, belajar di kafe. Kalau suka di rumah, belajar di rumah. Jangan FOMO kayak orang-orang belajar di kafe nih, kelihatan mereka nyaman, dan tapi itu bukan berarti bakal worth di kalian juga. Nah, yang ketiga, know your mood. Kalau mood kalian nggak baik, gak usah belajar. Kayak mending tenangin diri dulu, karena mood itu berpengaruh banget dengan daya tangkap kalian. Mending kalian invest waktu kalian buat nenangin mood dulu baru belajar, daripada belajar dengan mood yang jelek karena nggak bakal masuk juga. Dan kalian bisa bangun mood kalian dengan cara terbaik apapun. Kalau mood kalian bagus abis tidur, ya tidur aja dulu. Kalau mood kalian bagus habis makan aja dulu. Cari tahu cara belajar kalian. Nah, kalau kalian cara belajar kalian itu kayak gimana? Harus belajar materi dulu baru latihan soal kah? Atau suka belajar materi harus bareng temen? Itu tergantung kalian. Kalau aku sendiri kan lebih sukanya itu latihan soal. Jadi aku fokus di latihan soal. Tapi kalau kalian gak bisa belajar tanpa teman, ya buat study group buat belajar. Pertanyaan selanjutnya itu apa nih sumber-sumber belajar kamu untuk UTBK? Sumber belajar aku sendiri itu kemarin fokus di satu tempat karena saya dapat gratis. Jadi saya usahakan menggunakannya semaksimal mungkin. Jadi fokus materi belajar saya itu dari seluruh tryout ruang guru dari 2023. Jadi semuanya saya pakai. Jadi saya tryout tiap hari 1 tryout, lalu materinya saya pelajari ulang, terutama yang materi yang saya banyak salahnya. Anugerah. Anugerah. Gratis. Oh, ya.
Pertanyaan selanjutnya itu trik apa nih yang kamu pakai untuk mengingat rumus cepat dan mengerjakan soal dengan efisiensi waktu? Matematika sendiri hafal rumusnya itu cepat, cuman tergantung kalian bisa ingat selama apa. Jadi cara terbaik ya kalian pelajarin dulu rumusnya, terus kalian terapin di soal-soal, latihan soal. Dan sebaiknya kalau kalian belajar rumus, kalian tahu dasar dari rumus itu. Jangan asal-asal hafal rumus kayak rumus lingkaran kayak gini. Kalian harus tahu teori dari rumus itu supaya kalian lebih paham. Kan biasa nih kita kalau UTBK kan tegang, takut, cemas dan lain-lain. Nah, mau tanya nih, pas kamu kerja UTBK dan sampai dapat poin 1000, alhamdulillah, strategi apa nih yang paling efektif untuk mengatasi rasa-rasa kayak gitu? Strategi saya buat jawab soal matematik sendiri lumayan tricky ya. Jadi karena UTBK sendiri menggunakan sistem penilaian IRETS, di mana bobot nilai dari suatu soal itu ditentukan dari seberapa banyak orang benar di soal tersebut. Makanya saya kerjakan soal matematika dari nomor terakhir, karena jika kebanyakan orang kerja dari nomor awal, otomatis saat waktu sudah mulai menipis, nomor-nomor terakhir bakal tidak terisi. Jadi jika saya mengerjakan nomor terakhir lebih awal, di mana orang kebanyakan salah, maka saya dapat soal dengan nilai bobot paling tinggi. Jadi saya kerja dari akhir, terus lalu saya baca soalnya, dan jika memang saya tidak bisa, saya langkai terlebih dahulu karena bakal makan banyak waktu. Nah habis itu kalau udah mepet banget waktunya itu dan masih ada beberapa soal yang tersisa, kemarin itu saya analisis angka dari soal itu. Jadi saya lihat angka-angka apa yang ada di soal tersebut, dan saya berspekulasi jawabannya bakal seperti apa, angkanya seperti apa, dan saya cocokkan dengan pilihan yang ada pada soal. Nah terakhir nih, apa nasihat penting darimu untuk adik-adik yang ikut UTBK tahun-tahun besok-besoknya? Mungkin dari saya sendiri, persiapkan UTBK itu lebih awal lebih baik ya. Tips saya sendiri untuk adik-adik semua itu, mungkin sebaiknya saya sarankan lebih cepat belajar, persiapan buat UTBK lebih baik, karena saya sendiri cukup telat dan ya cukup menyesal atas hal itu. Dan juga konsisten dalam belajar. Dan kalau stuck, mungkin kalian bisa coba cara belajar lain dan explore lah lebih banyak cara-cara belajar, waktu-waktu belajar, dan tempat-tempat belajar yang bisa buat kalian nyaman. Bisa saya satu tambahan? Boleh. Bisa ceritakan satu mungkin pengalaman selama cuaca kemarin. Ini di luar dari UTBK ya, kan cuaca kemarin pengalaman yang mungkin tegangnya atau saat bahagia gitu. Ada. Ya, oke. Lebih ke gaslightingnya dia sih. Ya. Jadi waktu kemarin di round soal Enigma, kan saya dapat Sandy Morse. Dan itu di antara 3 room itu yang lumayan paling susah ya dibandingkan yang lain. Soalnya kita harus mendengar Sandy Morse yang panjang, 4 menit panjangnya, dan tidak bisa di pause. Dan itu harus kalau kita udah ketinggalan sebentar, itu ulang dari awal lagi. Jadi kita dengar lagi. Dan itu kejadian lucunya itu kayak gini, waktu aku dapet Sandy Morse kan aku denger kayak 5 menitan kayak nggak bisa deh kayak ini. Terus waktu ada Deo, aku bilang kan kayak, Deo tolonglah cari yang lain gantiin ya, ini aku udah gak bisa banget, kayak ini udah bener-bener gak bisa. Terus Deo dengan nonchalant-nya, dengan coolnya itu kayak sini kayak. Terus dia dengerin, terus dia catat kan, dia catat Sandy Morse-nya, terus dia langsung ngasih aku lagi, bisa itu mah gampang. Terus dia balik, terus aku kan kayak, bro dia aja bisa, masa aku enggak kan. Jadi aku dengerin lagi tuh kayak sampai berapa lama itu aku cuma denger suara-suaranya itu, aku tulis sampai selesai. Terus aku bawa ke main arena, dan ya kita selesain room itu juga alhamdulillah. Dan saat backstage dia langsung bilang gini, loh kamu bisa ya, orang tadi aku aja nggak bisa. Ya gitu lah. Cerita yang lumayan agak mengagetkan ya dari pribadi Deo sendiri. Oke, terakhir lagi nih, sebelumnya sudah pernah berinteraksi dengan tim-tim Makassar lainnya tersebut atau baru ketemu di sana? Awalnya Aryo, saya sama Aryo pernah satu lomba, tapi
itu pun tidak terlalu dekat, cuma kayak asal sapa aja, selamat juara 1, selamat juara 2 gitu kan. Dan tapi saya tahu Aryo orang Makassar, jadi kayak saya lebih dekat lah dengan dia di sana. Tapi waktu itu juga saya nggak tahu kalau dia ternyata orang Makassar, sampai di backstage Aryo bicara sama Deo pakai bahasa Makassar, terus saya oh orang Makassar juga, dan setelah chemistry-nya mulai terbentuk. Mungkin sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.